Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan berbicara dahulu tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap dikarenakan ada perizinan dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga tergabung di Asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di platform MT5 Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali adalah low spread, di mana spread yang rendah itu merupakan salah satu features yang paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader karena akan lebih cepat mendapatkan peluang profit di market. Kemudian yang kedua itu adalah low commission. Charge komisinya pun juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, inilah merupakan salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, dikarenakan sedari awal traders membuka akun sampai dengan seterusnya platform MT5 Okta Investama Berjangka itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat menggunakan jam umum bank lokal nasional. Dan yang terakhir itu ada Okta Vaganza, yang mana nih dari jumlah lot yang ditradingkan oleh para traders itu kemudian di-redeem menjadi poin, dan poin-poin yang terkumpul tersebut dapat di-redeem menjadi hadiah langsung. Katakanlah start awal itu mulai daripada voucher, terus meningkat sampai dengan emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, sampai dengan motor listrik dan mobil listrik. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama adalah www.okta.co.id. Kemudian kita juga ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada Instagram, Twitter, TikTok. Tetapi kami declare bahwa Okta Investama Berjangka tidak menggunakan platform media sosial Telegram. Tanpa melupakan disclaimer materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kita sudah mulai memasuki ke dalam materi apa saja yang ingin diinformasikan kepada rekan-rekan trader sekalian. Jadi memang seperti biasa kita akan review dulu nih apa yang menjadi penggerak market di pekan kemarin dari tanggal 19 hingga tanggal 23 Agustus 2024. Jadi di sesi hari Senin tanggal 19 itu masih terbilang sepi rilis data kalender ekonominya, tetapi begitu memasuki hari Selasa, disitulah ada sekumpulan data inflasi untuk Kanada atau peluang untuk bertransaksi di pairing Canadian dollars. Katakanlah inflasi month to month daripada Kanada itu dirilis dari minus 0,1% menjadi 0,4% atau terjadi peningkatan. Kemudian median CPI year on year itu dari 2,8% menjadi 2,4%. Sementara trim CPI itu dirilis sedikit, sebentar ya, kita besarkan. Dari level 2,8% menjadi 2,7%. Nah, untuk sesi hari Rabu itu juga terbilang sepi atau minim rilis data kalender ekonomi, tetapi begitu memasuki hari Kamis sedari jam 1 pagi itu ada FOMC meeting minutes yang betul-betul ditunggu oleh para pelaku pasar atau trader sekalian. Nah, hasil daripada FOMC meeting minutes itu mengatakan bahwa para pejabat-pejabat Fed itu akhirnya menyetujui akan terjadinya pemotongan suku bunga dalam waktu yang relatif lebih cepat. Katakanlah dalam ini adalah bulan September yang nanti akan berlangsung di tanggal 17 hingga tanggal 18 September.
Kemudian di sesi Eropanya berlanjut untuk sekumpulan data-data PMI yang pertama kali dari jam 2 itu ada flash manufacturing PMI untuk Prancis yang kita lihat ini mengalami penurunan dari level 44 menjadi 42,1. Kemudian Jerman flash PMI itu juga mengalami penurunan dari level 43,2 menjadi 42,1. Nah, tetapi secara untuk Inggris itu juga dirilis data PMI yang mulai dari jam 3.30 atau jam setengah 4. Kita lihat sama-sama dari level 52,1 menjadi 52,5 atau bagus untuk pergerakan pound sterling gitu loh. Dan di sesi Amerika itu ada data unemployment claims yang dirilis meningkat atau jelek buat greenback dari level 228 menjadi 232. Sedangkan untuk manufacturing PMI daripada Amerika Serikat itu juga lagi-lagi mengalami penurunan dari level 49,6 menjadi 48,0. Memang secara keseluruhan untuk sepekan kemarin untuk rilis data kalender ekonomi Amerika Serikat, baik itu dari sisi kalender ekonomi maupun pernyataan daripada pejabat Fed, itu mengindikasikan terjadi penurunan atau pelemahan pada greenback dan dollars. Dikarenakan apa? Di sesi perdagangan Jumat atau di sesi perdagangan akhir pekan, itu ada pernyataan Powell, ada pidato Powell di simposium Jackson Hole. Nah, di situ Powell juga mengamini atau mengiyakan daripada apa yang sudah disampaikan oleh para pejabat-pejabat Fed di FOMC meeting minutes yang terjadi di hari Kamis jam 1 pagi hari dan di Jumat jam 9 malam. Disitulah Powell itu juga mensinkronize bahwa pemotongan suku bunga The Fed itu akan dilaksanakan pada bulan September. Tetapi ya memang kalau untuk pemotongan langsung sebesar 0,25% ataukah langsung sebesar 0,5%, disitulah memang masih biasa. Tapi minimal dari kumpulan Powell dan para pejabat Fed, lagi-lagi kami informasikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa mengamini pemotongan suku bunga di bulan September itu akan betul-betul terjadi. Nah, inilah yang memang sebetulnya akhirnya merupakan topik yang kita bahas. Dampaknya apa sih kalau terjadi pemotongan suku bunga di Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed. Jadi ya memang secara normal apabila terjadi pemotongan suku bunga di suatu negara, maka secara langsung dan secara normal akan melemahkan mata uang di negara tersebut. Nah, dalam hal ini katakanlah wacana yang sudah semakin beredar adalah pemotongan suku bunga Fed. Oleh karenanya greenback itu otomatis akan mengalami pelemahan untuk sementara waktu. Dan memang coba kalau kita bandingkan dengan katakanlah USD terhadap IDR. Nah, harga tertinggi USD terhadap IDR atau mata uang rupiah negara kita itu berada di level 16.400. Tetapi seiring dengan waktu berjalan, disitulah dapat dikatakan akhirnya pada saat kita lagi berkomunikasi sekarang di acara podcast Alike Monday, USD terhadap IDR running sekarang ini berada di level 15.300 sampai dengan 15.400, atau rupiah sudah terjadi penguatan sebesar 1.000 perak atau sampai dengan 1.100 perak, atau dalam trading di bursa berjangka atau bursa derivatif itu sudah terjadi penguatan IDR terhadap dolar sebesar 1.000 pips hingga dengan 1.100 pips. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan mata uang yang negara-negara utama lain, katakanlah dari euro terhadap USD,
pound terhadap USD, AUD terhadap USD, New Zealand terhadap USD, dan seterusnya. Tak terkecuali untuk pairing-pairing komoditas yang juga berbandingkan dengan dolar. Yang dalam hal ini, minyak katakanlah. Minyak dan XAU terhadap USD. Nah, jadi ya memang lagi-lagi ya, informasi yang kami sampaikan itu dia bahwa pelemahan greenback akan menimbulkan efek seperti yang tadi kami sampaikan berikut tadi. Oke, sekarang kita berlanjut ke Wall Street. Wall Street, tekanan profit taking pada bursa saham Amerika Serikat di Wall Street tidak berlanjut setelah Ketua Fed Jerome Powell sinyalkan kesiapan untuk memangkas suku bunga. Semua indeks saham Wall Street berakhir dengan lonjakan pada perdagangan yang berakhir di Sabtu dini hari atau 24 Agustus 2024. Sedangkan Dow Jones dan S&P 500 mencapai level penutupan terbaik mereka sejak mencapai rekor tertinggi pada pertengahan Juli. Jadi memang bicara all time high itu memang beradanya di bulan Juli, tetapi saat ini pada saat kita lagi melakukan podcast, rupanya harga-harga all time high baik S&P 500, Nasdaq, kemudian Dow Jones bahkan itu sudah nyaris mendekati daripada harga all time high sepanjang masa di bulan Juli. Oke, kemudian untuk Dow Jones itu melonjak 1,1%, Nasdaq melonjak 1,5%, dan S&P 500 melonjak 1,2%. Secara mingguan, semua indeks berakhir dengan gain yang cukup tinggi. Dow Jones melonjak 1,3%, Nasdaq dalam sepekan melonjak 1,4%, dan S&P 500 melonjak 1,5%. Nah, kenapa sih itu Wall Street kok akhirnya kembali serentak naik? Ya otomatis dikarenakan apa? Tensi pemotongan suku bunga yang menguat menimbulkan euforia para traders yang di indeks saham maupun yang di saham khususnya bahwa suku bunga sudah mulai diturunkan nih, akan lebih memberikan peluang walaupun memang spekulatif itu untuk memasukkan dana investasi mereka ke Wall Street, ke tiga yang tadi kami sebutkan tadi. Itulah makanya akhirnya Wall Street dalam sepekan kemarin itu terjadi penguatan yang signifikan. Lagi-lagi trennya itu terbentuk positif, tetapi secara garis besar kami tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan walaupun Wall Street ini lagi naik, euforianya itu positif, tetap jaga untuk pergerakan koreksi-koreksi minor untuk time frame H1 ataupun H4. Oke, kemudian untuk minyak, harga minyak pun itu juga naik lebih dari 2% pada perdagangan hari Jumat. Pendorong kenaikan harga minyak dunia ini karena Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat mengindikasikan pemotongan suku bunga. Tetapi ingat, biar bagaimanapun, kalau khusus bicara tentang pergerakan harga minyak, pada saat ini pertumbuhan ekonomi China yang disinyalir melambat, itulah yang menghambat pergerakan naik untuk minyak. Karena ingat, biar bagaimanapun, China itu adalah negara pengimpor nomor 1 di dunia setelah Amerika Serikat. Jadi ya memang secara mingguan itu sebetulnya harga minyak masih ditutup di zona negatif. Harga minyak mentah masih turun selama seminggu dengan patokan harga minyak Amerika Serikat turun 2,4% dan patokan harga minyak global Brent turun tipis sebesar 0,83%. Nah, untuk WTI Oktober itu naik sebesar 2,49% sepanjang tahun ini. Harga minyak mentah Amerika Serikat telah naik 4,4%. Sedangkan untuk Brent itu sudah mengalami kenaikan 2,33% sejak awal tahun. Patokan harga minyak global itu naiknya 2,6%. Nah, suku bunga yang lebih rendah itu akan menimbulkan tensi atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Karena apa?
otomatis nih tensi suku bunga Amerika Serikat apabila diturunkan, betul-betul diturunkan, ya otomatis suku bunga pinjamannya itu juga akan mengalami penurunan. Nah, pada saat suku bunga terjadi penurunan, suku bunga pinjaman terjadi penurunan, nah animo pengusaha atau trader minyak itu akan lagi-lagi membanjiri pasar, akan membuat harga minyak kembali menjadi bergairah. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk emas. Nah, kalau emas nih nggak pernah bosan-bosan nih. Pada saat pekan kemarin pun kita sudah sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa emas akhirnya sudah true breakout level 2500. Kemana nih arah lanjutannya? Nah, disinilah kami akan kasih informasi tambahan. Harga emas naik lebih dari 1% pada penutupan perdagangan Jumat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Penguatan harga emas terjadi karena dolar Amerika Serikat dan imbal hasil yield pemerintah Amerika Serikat menurun setelah Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed Jerome Powell mengisyaratkan pemangkasan suku bunga pada bulan September. Lagi-lagi dari pernyataannya Powell di simposium Jackson Hole. Nah, harga emas di pasar spot naik 1,15%, tetapi turun dari rekor tertinggi 2531 yang dicapai pada hari Selasa. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat naik 1,19% menjadi 2546. Nah, Jerome Powell mengatakan waktunya telah tiba. Kami catat ya, waktunya telah tiba bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk memangkas suku bunga dan inflasi hampir mencapai target The Fed yaitu di angka 2%. Nah, kemarin ini data inflasi untuk Amerika Serikat itu dirilis di level 2,9%. Akhirnya setelah sekian lama, ya kan? Akhirnya true breakout juga itu untuk level support daripada rilis data inflasi di 3% dan menyentuh 2,9%. Nah, usai pidato Powell, indeks dolar itu langsung turun sebesar 0,8% terhadap mata uang lainnya, sementara yield pemerintah Amerika Serikat berjangka waktu 10 tahun itu juga ditutup turun. Hal ini mendorong harga emas naik karena lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Jadi memang bicara emas itu nggak pernah putus-putus. Secara keseluruhan memang penggerak atau bahan bakar naiknya harga emas itu berada di yang pertama kali adalah geopolitik, di mana seperti kita tahu geopolitik itu tak kunjung usai. Bahkan pada saat hari Minggu kemarin tanggal 25 Agustus itu lagi-lagi terjadi penyerangan dari Hamas ke Israel dengan melontarkan yang katanya itu 126 roket. Nah, itulah salah satu faktor dari sisi Timur Tengah, belum lagi ditambah dari Rusia versus Ukraine, itu juga belum selesai-selesai. Nah, faktor yang ketiga itu adalah pemotongan suku bunga dari kurun waktu 2024, 2025 sampai dengan 2026. Disitulah dapat dikatakan bahwa terdapat peluang sebetulnya. Baik itu entah mau melakukan scalping, daily trade, mau swing trade, mau position trade untuk melakukan transaksi pada emas. Tetapi ya jangan pernah lupakan koreksi-koreksi minor ya, itu baik time frame H1, H4, even itu bahkan D1. Oke. Nah, untuk pekan ini apa sih nih yang ramai? Itu dari tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus di sesi hari Selasa atau besok itu akan ada consumer confidence daripada pemerintah Amerika Serikat yang dirilis lagi-lagi jelek nih untuk Amerika Serikat dari level 100.3 menjadi 100.2. Kemudian di hari Rabu itu juga ada pengumuman yang kurang baik bagi Australia
di mana tingkat inflasinya Australia itu juga mengalami penurunan dari level 3,8% menjadi 3,4%. Nah, ini bisa jadi sinyal nih bahwa ingat, biar bagaimanapun Australia kalau tingkat inflasinya itu mulai menurun juga akan terindikasi akan melakukan pemotongan suku bunga di RBA atau Bank Sentralnya Australia. Walaupun memang di pekan kemarin ada sedikit informasi bahwa dari Michelle Bullock atau bos Bank Sentralnya Australia ada terindikasi bahwa pemotongan suku bunga Australia baru akan diadakannya di tahun 2025. Nah, tetapi ingat, biar bagaimanapun itu tetap berdasarkan rilis data ekonomi Australia berjalan. Nah, untuk sesi hari Kamis itu juga ada penurunan dari inflasinya Jerman yang kita lihat sama-sama dari level 0,3% menjadi 0%. Kemudian ada data GDP untuk Amerika Serikat yang dirilis tetap di level 2,8%, sedangkan unemployment claims itu juga mengalami peningkatan dari 232 menjadi 234. Ya, jadi memang kalau tren suku bunga tinggi suatu negara itu terlalu lama, biar bagaimanapun hal tersebut akan melukai pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dikarenakan apa? Otomatis pengusaha yang tadinya mau meminjam uang di bank itu akan ngerem dulu. Karena apa? Wah, suku bunga bank sentral atau suku bunga pinjaman lagi tinggi nih. Jadi akan melakukan pengetatan kebijakan perusahaan. Bukan hanya sekedar pengetatan kebijakan moneter secara keseluruhan. Nah, untuk di sesi hari Jumat, itu CPI flash estimate atau inflasi daripada zona Uni Eropa secara keseluruhan, itu juga lagi-lagi mengalami penurunan. Dari level 2,6% menjadi 2,2%. Kemudian ada GDP untuk Kanada 0,2 menjadi 0,1, jelek untuk Kanada. Dan yang terakhir primadonanya sepekan itu akan ada di hari Jumat, yaitu Core PCE Price Index atau inflasi untuk konsumen dari level 0,2% dirilis tetap menjadi 0,2%. Nah, sekarang kita beralih ke bocoran-bocoran teknikal. Kita lihat ya, untuk Wall Street, Nasdaq itu betul-betul mengalami kenaikan atau rebound yang luar biasa. Yang kita lihat sama-sama di sini sekarang ini, nah, tertahan di level 19.595. Tetapi arah lanjutan untuk Nasdaq itu terindikasi akan menuju ke level 20125, 20564. Tergantung daripada rilis data GDP, unemployment claims, dan core PCE price index. Tetapi untuk level 19.590 itu merupakan area support psikologis yang apabila itu di break maka akan mengindikasikan Nasdaq lagi-lagi akan terjadi pergerakan koreksi. Kemudian untuk untuk S&P 500 kita lihat sekarang sama-sama mengikuti jejak Nasdaq. Nah, inilah yang saya maksud dengan harga tertinggi sepanjang masa untuk S&P 500 level 100% ada di 5720 ya. Nah, saat ini sudah mulai mendekati harga tertinggi sepanjang masa dan sekarang lagi bermain di kisaran 5650. Hanya tinggal 70 pips lagi. Nah, apakah di pekan ini itu akan melewati harga tertinggi sepanjang masa? Itulah yang lagi-lagi tadi kita sampaikan, itu akan tergantung daripada data GDP, unemployment claims, dan core PCE price index. Tetapi ya memang secara keseluruhan kalau suku bunga dipangkas memang biasanya secara normal ya Wall Street harus terjadi pergerakan naik terlebih dahulu. Walaupun
di tahun 2022 setelah melakukan pangkas suku bunga, justru malahan Wall Street itu langsung terjadi pergerakan koreksi yang cukup signifikan. Ya, jadi semuanya itu kenapa makanya berkali-kali kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, kita kadang-kadang harus membahas apa yang terjadi di masa lalu. Karena apa? Kalau bicara secara teknikal pun, apa yang terjadi di masa lampau bisa memberikan indikasi dapat akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, kemudian untuk forex kita ngambil samplingnya itu adalah USD Yen dan out terhadap USD. Nah, kalau USD terhadap Yen itu pun juga sebetulnya kita sudah sampaikan di podcast dari sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu bahkan, bahwa USD terhadap Yen itu akan benar-benar baru mulai melakukan penurunan apabila yang pertama, bunga daripada Bank Sentral Jepang itu terindikasi akan mulai dinaikkan secara perlahan tapi pasti. Sementara kebalikannya, suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat itu secara perlahan tapi pasti akan mulai diturunkan. Jadi satu turun, satu naik. Nah, disitulah akhirnya USD terhadap Yen itu terkonfirmasi bagus untuk momen buy Yen. Kami tekankan sekali lagi ya tanpa melakukan disclaimer on bahwa bagus momennya untuk buy Yen. Karena kalau bicara buy Yen kan ada banyak. Ada USD terhadap Yen, ada Pound terhadap Yen, ada AUD terhadap Yen, ada Euro terhadap Yen, ada banyak macam. Jadi momen bagus untuk buy Yen. Tetapi ya cari posisi sell limit atau buy limit. Nah, khusus untuk USD terhadap Yen, kita lihat sama-sama. Level target bawah yang dituju itu sekarang ini tertahan ya di level 61,8%. Nah, poin bawah yang dituju itu 142,47, kemudian 141.33. Yang terakhir itu adalah 140.24. 140.24 itu merupakan area support psikologis kuat. 140.24 sampai dengan 140.00. Kalau itu true breakout dapat diindikasikan bahwa pergerakan USD terhadap Yen selanjutnya itu akan mengarah ke 138.01. Nah, kemudian untuk sampling berikutnya, kami mengambil sampel untuk Aussie terhadap US. Nah, ini pun itu juga sedang menuju ke atas, tetapi tetap waspada sama pergerakan-pergerakan koreksi. Dikarenakan target atas itu hanya sedikit, yaitu di 0.6810. Dan yang terakhir di 0.6870. Kalau tidak mampu menembus area 2 ini, dapat dikatakan bahwa out terhadap USD itu akan terjadi koreksi secara minor di time frame H4 dan D1. Tetapi apabila terjadi penembusan yang luar biasa di level 0.6870, itu akan mengindikasikan out terhadap USD itu akan mengarah ke level 0.6993. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk komoditas. Nah, ini nih yang kami maksud nih. Nggak pernah bosan-bosan kita sampaikan untuk bertransaksi di minyak itu sebenarnya enak. Bertransaksi di minyak itu sebetulnya enak. Dibilang enak karena apa? Karena memang kita lihat sama-sama ya, minyak itu di mendekati area 80-an dia langsung melakukan pergerakan koreksi. Sebaliknya, minyak pada saat mendekati area 70-an sampai dengan 65, dia langsung mantul atau lagi-lagi terjadi pergerakan rebound. Nah, minyak begitu menyentuh level 80.13, kita lihat sama-sama sebelum melakukan penurunan, dia itu langsung turun betul sampai ke area 7145 atau mendekati area support $70 per barrel. Nah, begitu mendekati area tersebut, akhirnya minyak langsung melakukan pergerakan rebound naik. Yang kita lihat sama-sama
Itu arah lanjutan itu ke arah 75.79, 76.81, 78.08 hingga 79.13. Jadi ya memang harga minyak sebetulnya saat ini sedang terjadi pergerakan sideway yang luar biasa antara area 70 sampai dengan area 80. Jadi enak tuh untuk swingnya, ngayunnya itu panjang. Nah, sekarang kita masuk ke ke emas. Untuk emas, nah kita lihat ya sama-sama ya. Untuk bicara emas, memang trennya itu sebetulnya masih arah atas, tetapi tetap banyak nih yang nanya nih, banyak yang masukkan ke kita, Pak, harga bayang emas yang bagus yang mana sih Pak, gitu loh. Nah, area harga buy yang bagus berada di level 2507, 2500, 2494, 2488, 2481, 2476, dan yang terakhir adalah 2470. Apabila di pekan ini 2470 itu di break, maka area buy selanjutnya atau area support yang bagus selanjutnya berada di level 2459, 2452, 2446, 2441 hingga 2434. Nah, harga tertinggi sepanjang masanya emas itu masih berada di level 2530. Jadi lagi-lagi kami sebutkan ya, ini merupakan area-area support kunci untuk melakukan posisi buy yang relatif lebih aman resikonya. Oke, kemudian nah, sudah habis materinya. Tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian, pada saat berada di market, selalu rencanakanlah apa yang ingin Anda transaksikan. Dan transaksilah secara disiplin berdasarkan apa yang sudah Anda rencanakan terhadap market tersebut. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.